Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Siti Solihah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang posisi titik terhadap lingkaran. Lingkarannya yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Nah, di sini kalian harus masih mengingat materi yang kemarin yang udah kita bahas tentang persamaan lingkaran di pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Misal ada sebuah titik P, Q, bagaimana sih posisinya atau letaknya terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Nah, ada titik P, Q, ada letaknya itu ada di dalam lingkaran, lalu ada pada lingkaran, jadi tepat di lintasan lingkarannya, dan yang ketiga ada di luar lingkaran. Posisi titik E, P, Q terletak di dalam lingkaran. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui si titik E-nya itu terdapat di dalam lingkaran? Syaratnya adalah, pertama, kita mensubstitusikan titik P, Q terhadap persamaan lingkaran di pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kita substitusikan atau kita ganti nilai X-nya dengan P dan nilai Y-nya dengan Q. Jadi P kuadrat ditambah Q kuadrat nilainya itu harus kurang dari R pangkat 2. Jadi dia bisa dinyatakan titik E, P, Q-nya di dalam lingkaran. Contoh, selidiki posisi titik 2,3 terhadap lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 400. Nah, 2,3-nya berarti kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang diketahui, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 400. Kita ganti X-nya dengan 2 dan Y-nya ganti dengan 3. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9 sama dengan 13. Nah, nilai 13 ini ternyata kurang dari 400, sehingga kalau kurang dari R pangkat 2, posisi titik 2,3 terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 400 terletak di dalam lingkaran. Posisi titik E, P, Q terletak pada lingkaran. Gimana nih syaratnya ya kalau pada lingkaran? Masih sama, kita substitusikan titik E, P, Q terhadap persamaan lingkarannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Di sini P pangkat 2 tambah Q pangkat 2-nya itu harus sama dengan R pangkat 2. Baru bisa kita nyatakan titik E, P, Q-nya terletak tepat atau pada lingkaran. Contoh, selidiki posisi titik akar 3, negatif 1 terhadap lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Berarti kita substitusikan akar 3, negatif 1 terhadap persamaan lingkaran yang diketahui, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Akar 3 kita ganti, X-nya kita ganti dengan akar 3 dan Y-nya kita ganti dengan negatif 1. Jadi akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2. Akar 3 dipangkatkan 2 yaitu 3. Negatif 1 dipangkatkan 2 adalah 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, nilai 4 ini ternyata sama dengan si R pangkat 2 yang diketahui di persamaan lingkaran. Jadi posisi titik akar 3, negatif 1 terhadap posisinya terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4 terletak pada lingkaran. Posisi titik E, P, Q terletak di luar lingkaran. Gimana sih syaratnya? Kalau dia terletak di luar lingkaran, masih sama, kita substitusikan nilai titiknya E, P, Q terhadap persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, di sini syaratnya P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 itu harus lebih besar dari R pangkat 2. Contoh, selidiki posisi titik 2,8 terhadap lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 36. Berarti kita substitusikan 2,8 terhadap persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 36. Kita ganti X-nya dengan 2 dan Y-nya dengan
8. Sehingga 2 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 8 pangkat 2 adalah 64. Kita jumlahkan 4 ditambah 64 adalah 68. Nah, nilai 68 ini ternyata lebih besar dari 36 atau lebih besar dari R pangkat 2-nya. Sehingga posisi titik 2,8 terhadap lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 36 terletak di luar lingkaran. Nah, ada soal. Tentukan nilai G yang membuat titik negatif 4, G terletak pada lingkaran. Dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Berarti langkah pertamanya adalah kita substitusikan nilai negatif 4, G terhadap persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Kita substitusikan jadi negatif 4 pangkat 2 ditambah G pangkat 2. Nah, lalu ada kata kuncinya di sini tuh bahwa titik negatif 4, G ini terletak pada lingkaran. Sehingga kalau pada lingkaran syarat yang tadi itu adalah harus sama dengan R pangkat 2. Berarti si negatif 4 pangkat 2 ditambah G pangkat 2 itu sama dengan 16. Kita pangkatkan negatif 4 pangkat 2 adalah 4, S adalah 16 ditambah G pangkat 2 sama dengan 16. G pangkat 2 kita pindahkan yang 16-nya jadi 16 dikurangi 16. G pangkat 2 sama dengan 0. G itu berarti akar 0 kan, kita akarkan kedua ruas sehingga diperoleh akar 0 itu adalah 0. Jadi nilai G-nya itu adalah sama dengan 0. Yang kedua, tentukan nilai N yang membuat titik N, 1 terletak di luar lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 17. Masih sama, kita substitusikan dulu nilai N, 1 terhadap persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 17. Berarti kita ganti X-nya dengan N dan Y-nya dengan 1. Berarti jadi N pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, di sini ada kata kuncinya apa? Bahwa si titik N, 1 itu terletak di luar lingkaran. Nah, syaratnya kalau di luar lingkaran itu berarti lebih besar dari R kuadratnya, lebih besar dari 17. Nah, sehingga di sininya N kuadrat ditambah 1 kuadrat lebih besar dari 17. N kuadrat tetap N kuadrat, 1 pangkat 2 itu adalah 1 lebih besar dari 17. N kuadrat, satunya kita pindah ruaskan, jadi 17 dikurangi 1, N kuadrat lebih besar dari 16. Berarti kalau N-nya lebih besar dari plus minus akar 16. Kenapa sih harus plus minus? Kalau akar 16 bisa kita buat dari positif 4 dikali positif 4, 16, dan negatif 4 dikali negatif 4 adalah 16. Lalu untuk menentukan batas-batas nilai N-nya adalah kita udah menemukan kan dua angka negatif 4 dan positif 4. Kita buat di garis bilangan. Nah, berarti yang sebelah kiri kita simpan angka negatif 4 dan sebelah kanan adalah 4. Lalu untuk mengeceknya daerah penyelesaiannya adalah kita ambil nilai sebelah kiri dari negatif 4. Berarti bisa negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya kan. Kita pilih aja yang paling dekat yaitu negatif 5. Lalu kita substitusikan nilai negatif 5 terhadap persamaan N kuadrat lebih besar dari 16. Kita ganti nih N-nya sama negatif 5. Jadi negatif 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Berarti 25 lebih besar dari 16. Apakah betul 25 lebih besar dari 16? Betul kan? Sehingga negatif 4 ke kiri itu merupakan daerah penyelesaiannya nih yang ini. Lalu kita cek nilai antara negatif 4 sampai 4 apakah dia daerah penyelesaian. Kita ambil saja nilai 0 kan. 0 itu berada di negatif 4 sampai 4. Masih sama kita substitusikan ke persamaan N kuadrat lebih besar ke pertidaksamaan N kuadrat lebih besar dari 16. Berarti 0 pangkat 2 sama dengan 0. Lebih besar dari 16, apakah betul 0 lebih besar dari 16? Bukan kan? Harusnya lebih kecil dari 16. Sehingga negatif 4 sampai 4 itu bukan daerah penyelesaiannya karena pernyataannya tidak tepat.
Lalu kita pilih angka sebelah kanan dari 4. Bisa 5, 6, 7, 8, ataupun seterusnya. Mau 100 juga boleh. Tapi kita pilih aja angka yang paling kecilnya ya, yaitu 5. Sama 5 juga kita substitusikan ke pertidaksamaan n kuadrat lebih besar dari 16. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Apakah betul 25 lebih besar dari 16? Ya betul. Sehingga daerah dari 4 ke kanan itu merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi batas-batas untuk nilai n-nya itu adalah n kurang dari negatif 4 atau n-nya lebih besar dari 4. Kenapa sih kurang dari negatif 4? Kan kalau nilai negatif 4 ke kiri itu kurang dari, jadi n kurang dari negatif 4 atau n lebih besar dari 4. Itulah penjelasan mengenai posisi titik terhadap lingkaran dengan persamaan lingkarannya adalah x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2, atau lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya adalah r. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.